Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini kali ini gue mau berbagi lagi nih, berbagi kemenangan, berbagi cerita bagaimana cara gue mengalahkan pemain yang termasuk hitungannya ini pro player guys ya. Pro player ini. Namanya siapa? Nama akunnya adalah ini nih, Setan Flores. Setan Flores ini gue bilang pro player, kenapa? Dia udah punya 3 medali guys, sedangkan gue belum ya. Ranknya sih masih di bawah gue gitu. Dia ranknya rank 20, tapi gaya mainnya bener-bener dahsyat. Mungkin dia punya skill cardnya udah tinggi kali ya. Kalau gue kan skill cardnya masih baru level-level 9 tuh. Nggak tahu udah kalau dia tuh. Oke ya, kita replay ya gaya mainnya seperti apa, cara mengalahkannya gimana ya. Ini kita lihat nih, Nazgul versus Setan Flores. Oke, tahap pertama kita langsung bangun ya. Di turnamen 2 Citadel ini tuh kita diberi kesempatan membangun markas pusat itu kalau bisa ya. Kalau bisa itu mencapai level 4 di menit kurang dari 4 menit ya. Kurang dari 4 menit lu harus udah mencapai level markas pusat tuh level 4 ya. Oke, ini tahap pertama kita rebutan resource seperti biasa ya. Resource ini sangat menentukan juga ya untuk percepatan pembangunan. Kenapa? Karena ini duit guys. Jadi kalau mau ngebangun sesuatu lu butuh duit ya, butuh dana. Nah, ini lihat nih ya. Oke, gue cukup dapat resource-nya cukup ya, tapi kalah perebutannya nih tuh, lihat ya, dia cepet juga tuh ya. Jadi hitungan gue sih kayaknya resource-nya 50-50 gitu. Gue dapat banyak, dia dapat banyak gitu. Jadi imbang lah dari resource menurut gue sih kayaknya. Atau gue yang kalah cepet kali. Oke, menit 1 40 detik. Masih lanjut pembangunan markas pusat level 3 ini ya. Masih on the way level 3. Aduh. Ini masih kurang cepat ini sebenarnya, gue agak terlambat nih. Langsung bangun level 4 ya, on the way level 4 tuh ya. Menit kedua lebih udah on the way level 4. Langsung bangun sumber daya sebanyak-banyaknya guys. Kalau hitungan gue sih ya 10 sumber daya sih udah cukup ya. 10 sumber daya markas pusat level 4 itu udah cukup sih. Nah, di sela-sela itu kita langsung bangun ini unit kendaraan ya, pabrik kendaraan dan pabrik hero. Jadi pabrik hero harus dibangun, wajib itu guys ya. Untuk para pemain resistan itu gue saranin sih pakai strategi hero ya, Leviathan itu soalnya emang strategi gitu itu. Kebetulan gue emang pemain kendaraan, karena unit-unit udara gue tuh masih cupu semua. Yang udah maksimal ini unit kendaraan ini nih, si Jaguar sama Porcupine ini udah maksimum rank 21 nih. Ini Jaguar sama Porcupine nih udah rank 21 maksimum, tapi unit kendaraan yang lain kayak apalagi ya, si Coyote, nah itu masih cupu guys. Jadi karena butuh modalnya tinggi, jadi ya udahlah seadanya aja kita upgrade-nya. Ini udah menit kelima ya. Menit kelima ini pabriknya on the way level 3. Jadi gue belum produksi kendaraan sama sekali ya. Belum produksi unit sama sekali. Kenapa? Karena ngejar produksi Leviathan dulu guys. Leviathan diproduksi dulu, baru nanti yang lain ya. Jepret. Nah, 5 menit 30 detik ya. 5 menit 30 detik gue udah mulai produksi Leviathan. Jadi nanti Leviathan akan muncul di menit ke-7. Nah, langsung kita produksi kendaraan ya. Kita produksi kendaraan. Jadi dengan harapan begitu Leviathan keluar, unit kendaraan sudah pada keluar ya. Nah, Porcupine ini harus diproduksi. Kenapa? Karena ini lawannya konfederasi itu biasa, kalau yang pemain-pemain pro itu suka pada intai-intai pakai vertex guys. Nah, jadi tujuannya Porcupine ini adalah untuk membunuh untuk membunuh si vertex ya, untuk membunuh si vertex itu. Nah, Leviathan sudah keluar di menit ke-7 ya. Tuh lihat tuh, vertexnya udah mulai keluar guys. Vertexnya udah mulai keluar. Gue udah bangun anti udara di sini. Nah,
Lihat, jebret, mati kan. Nah, itu sedikit memberikan shock terapi buat dia tuh ya. Itu pasti musuhnya udah ketar-ketir, itu begitu verteknya datang ke markas kita tuh langsung mati guys. Nah, jadi walaupun baru unit segini nih, majuin aja untuk memberikan shock terapi. Jadi musuh bakal kejang-kejang nih. Kalau udah kayak gini musuh kejang-kejang. Harus buru-buru, dia juga pasti dia ngebus dia. Dia pasti ngebus, sudah pasti itu, nggak mungkin kalau nggak ngebus. Oke, tahap pertama adalah gue coba nyerang dari sini guys. Nih ya, dari sini gue nyerang dari sini nih. Jadi sebenarnya sih gue nggak mau nyerang dari sini, cuman ini kayak strategi gue aja gitu, pancingan. Tujuannya adalah untuk mengelabui gitu ya. Nih nanti kita lihat nih. Jadi gue maju lewat sini dulu guys. Kenapa? Tadi lewat sini gue udah ketahuan ada pengintainya dia. Jadi gue lewat sini. Nah, begitu dia tahu pengintainya mati di sini, dia pasti akan berpikir bahwa gue akan menyerang dari sini. Nah, otomatis dia pasti akan mengarahkan nih semua unitnya nih ke sini nih. Full kekuatan pasti ngarahin unitnya ke sini nih ya. Tapi gue kibulin dia ya. Gue nggak jadi nyerang lewat situ. Nah, gue nyerangnya lewat sini lagi gitu. Sayangnya dia nggak naruh pengintai guys. Jadi dia nggak naruh tim intainya di sini. Dan produksi unit terus ya. Terus berlanjut ya sampai maksimum. Nah, combo attack langsung ya, combo serangan umum, langsung lakukan serangan umum. Jebret, oke. Kita habisin ya. Lihat kosong kan, kosong. Kenapa? Karena dia pada unitnya pada ngarah ke sini guys, dan mereka unitnya lambat. Oke. Satu menara telah hancur, kita kabur guys. Kita kabur. Lihat tuh, dia udah pakai unit shield, jadi kita kabur. Kalau kita adu bacok sama dia, kita kalah. Kita pasti kalah kalau kita adu bacok sama dia guys. Jadi kita kabur guys. Di sini kita kabur ya. Jangan diladenin. Lihat tuh unitnya banyak, karena unitnya habis dari sini nih tadi nih, ketipu. Satu orang kena tipu. Oke. Nah, karena serangan lewat sini sudah selesai, kita sekarang lewat sini guys. Ya, kita coba lewat sini. Sambil leviatannya kita sembuhkan, kita recovery leviatannya. Jadi leviatan ini jangan sampai mati dulu guys ya. Berbahaya kalau leviatan mati. Nah, gue pakai mode scouting. Ya, ternyata gue dijegat. Oke, kita kabur lagi guys. Kita kabur lagi nih. Begitu dijegat kita kabur lagi. Kenapa? Karena kita bakal kalah guys kalau adu bacok sama orang-orang ini nih. Lihat, dia pakai shield ya, kuat sekali guys. Dia kalau pakai shield itu kuat sekali ya. Hadang pakai leviatan guys, ya, leviatan gue mati ternyata. Nah, gue kabur tapi gue nyerang lewat sini dengan full maksimum OP ya. Semua kekuatan gue kerahin untuk nyerang lewat sini guys. Nah, sedangkan musuh dia nungguin guys, dia nggak langsung nyerang, dia nungguin gitu unitnya pada datang, karena unit dia kan lambat ya. Jadi dia nungguin, dia bingung dia mau ngapain gitu. Lihat ya, dia bingung. Akhirnya dia putuskan dia nyerang. Begitu tahu gua full serangan ke sini. Nah, dia sisain 4 Zeus di sini guys. Nah, ya otomatis kita habisin Zeusnya dulu guys. Jangan terpancing untuk ngabisin Citadelsnya. Nah, dia baru akhirnya putusin serangan kan. Full serangan ke sini, sedangkan gue udah enjoy gitu, udah PW ini, tinggal nembakin markas pusatnya dia gitu. Nggak ada pelindung lagi, dia habis dia. Oke. Nah, lihat kan Zeus itu kekuatannya dahsyat guys. Lo lihat. Nah, kita main duluan siapakah yang menang ya. Ya ternyata gue yang menang. Wuhui. Gitu guys. Jadi cara mengarahkan si setan Flores tuh kayak gitu guys. Pro player aja itu bisa ketar-ketir sama ya, walaupun ranknya kita rank 21 di atasnya dia gitu. Wajar lah kita menang gitu. Dan memang harusnya menang, karena rank 21 masa round rank 20 kalah gitu. Cuman ya kemenangan gue ini bukan kaleng-kaleng. Kenapa? Karena ya lawannya itu tadi pro player nih. Ini si setan Flores ini bukan main ini kekuatannya ini ya. Saya yakin skill cardnya tuh pasti tinggi tuh. Kalau gue nih, gue bagi nih skill card gue baru berapa nih skill card gue.
Aduh, mana sih skill card? Oh, ini skill card nih. Ini skill cardku baru segini nih. Ya baru beranjak mau ke 10. Itu pun banyak kotak yang belum kebuka tuh. 8 belum kebuka ya kan. Baru nyampe 7 kebukanya. Nggak tahu nih hitungan skill card ini gimana sih nih. Pokoknya begitulah. Komandan gua aja si Ipang tuh ranknya rank 20, dia di bawah gua gitu. Skill cardnya udah nyampe 13 guys. Dia udah pernah berbagi gitu. Dilihat di YouTube-nya dia tuh, dia skill cardnya udah nyampe 13 lebih dia. Makanya kan rank 20 itu jadi ya bisa bersaing dengan rank 21. Ya wajar karena skill cardnya tinggi. Begitu. Ya, ini si Setan Flores sampai gua DM gitu. Gua DM, dia diem aja. Sakit hati kali. Oke dah kalau gitu. Kita sudahi